Podcast ini akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Halo Sobat Visipers, kembali lagi di podcast Visip UNED. Dan di sini ada aku, Nabila Fauzia, sebagai host podcast pada siang hari ini. Dan di sini aku juga nggak sendirian pastinya. Di sini ada salah satu ketua Hima yang ada di Visip. Nah, mungkin boleh kenalan dulu nih Kak. Halo Visipers, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aril. Saya dari program studi Diploma 3 Usaha Perjalanan Wisata Angkatan 2023. Saya diamanahkan dari teman-teman diploma sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Diploma 3 Visip UNED periode 2025. Oke, jadi berarti Kak Aril ini dari UPW ya? Benar. Nah, mungkin aku mau ini Kak, kayak tanya-tanya sedikit terkait himpunan. Kan kalau misalnya himpunan mahasiswa Diploma 3 itu disebutnya Himadita ya? Himadita. Nah, kalau Himadita sendiri tuh dia punya program unggulan atau program kerja apa sih Kak, kalau boleh tahu? Untuk periode sekarang kita memiliki 2 program kerja unggulan. Yang pertama itu HCE. HCE di sini singkatan dari Himadita Cooperative Endeavor, yang mana nantinya kita bekerja sama di sebuah instansi pemerintah ataupun di luar lembaga yang selaras dengan program studi Diploma Visip UNED. Terus yang kedua ada Disnatalis Himpunan. Nah, dalam Disnatalis Himpunan ini ada beberapa agenda acara. Yang pertama itu debat yang insya Allah akan diselenggarakan di bulan-bulan after PKKMB. Nah, nanti itu lingkupnya lingkup universitas. Terus nanti untuk agenda selanjutnya lebih kepada bakti sosial sama doa bersama di panti asuhan gitu Kak. Oke, berarti kayak kalau misalnya tadi kan yang pertama HCE ya? Iya. Nah, kalau misalnya untuk ini Kak, kayak next program atau program kerja yang mau diinisiasi sama Himadita itu apa Kak? Kalau next program kita HCE serta Disnatalis ini kan masih program baru kan. Nah, jadi untuk next program yang akan kita kerjakan itu lebih ke debat. Nah, kita akan mengadakan kompetisi debat yang lingkupnya bukan hanya dari Diploma 3 Visip aja, nanti lingkupnya lebih luas lagi. Lingkupnya lebih ke universitas gitu Kak. Yeah. Ih, keren ya Visipers, ada lomba debat nih. Jadi jangan lupa nanti pantengin aja terus nanti Instagramnya Himadita gitu. Oke. Nah, terus aku mau tanya nih Kak, kan Kak Aril nih sebagai ketua himpunan kan di Himadita. Nah, terus kayak apa sih Kak, mungkin kayak tips and triknya sebagai seorang pemimpin gitu, kayak tips buat kepemimpinan untuk mengelola suatu organisasi atau mungkin mengelola manajemen diri sendiri gitu. Kalau dari Kak Aril sendiri gimana nih Kak? Kalau menurut saya sendiri sebagai ketua himpunan yang kemarin, tips and trick yang pertama lebih kepada manajemen waktu sih, sama komunikasi antar anggota. Soalnya kan yang paling penting dalam sebuah organisasi itu terutama komunikasi. Terus yang kedua lebih kepada kita menyatukan sebuah orang yang satu visi misi dalam organisasi kita. Oke. Terus kalau misal dari Kak Aril sendiri nih, kayak apa sih tantangan terberat dalam mengelola kayak organisasi, kayak jadi pemimpin tuh sebenarnya ada loh tantangannya, mungkin nggak kelihatan gitu ya. Dari Kak Aril sendiri gimana gitu? Kalau tantangan untuk sekarang sih lebih kepada manajemen anggota sih. Soalnya kan untuk pengurus Himadita periode 2025 ini terbagi dalam 2 tempat. Nah, untuk yang pertama itu dari angkatan 23 tepatnya di Visip, terus angkatan 24 tepatnya di Jubung. Jadi tantangan terberat sih masih dalam masa transisi sih. Kayak menyatukan menyatukan orang-orangnya 2 itu tempat dalam satu organisasi.
Itu sih tantangan yang paling berat untuk sekarang. Oke. Nah, terus aku mau tanya juga nih, mungkin aku lebih kayak deep dive terkait jurusannya kakak. Kan kakak dari apa sih namanya? UPW ya? Iya, Nah, UPW. Nah, kalau di UPW sendiri tuh kayak apa sih Kak yang ditonjolin atau keunggulan dari jurusan tersebut gitu? Kalau keunggulan dari program studi usaha perjalanan wisata sendiri, yang pertama kita lingkupnya lebih general. Nah, di dalam mata kuliah itu kita bisa mempelajari ground handling di sebuah bandara, terus biro perjalanan wisata, terus event organizer juga. Jadi teman-teman nggak cuma spesifik pada pariwisata aja, jadi bisa mempelajari beberapa cabang-cabang lah istilahnya. Iya. Oke. Nah, terus aku juga mau tanya lagi kan karena di Himadita itu mengambil 2 jurusan gitu ya. Istilahnya kayak dari perpajakan dan juga pariwisata. Nah, kalau misalnya yang dari perpajakan sendiri keunggulannya apa Kak? Kalau dari Kakak sendiri? Kalau keunggulan dari perpajakan sendiri, perpajakan memiliki organisasi yang namanya tax center. Nah, itu mereka turun langsung kepada masyarakat yang nantinya akan ada pelaporan pajak pribadi serta pajak yang lainnya. Nah, nanti mereka yang akan turun langsung kepada masyarakat untuk istilahnya membantu lah pemerintah gitu ya, kayak apa namanya merekap perpajakan. Benar. Mungkin laporan perpajakan dari masyarakat gitu kan ya Kak. Oke. Nah, terus aku mau tanya juga kayak pasti kan setiap jurusan itu ada fun fact-nya nih. Benar. Nah, kalau misalnya di UPW sendiri sama perpajakan itu kalau boleh tahu fun fact-nya apa Kak? Mungkin untuk yang pertama karena saya dari program studi UPW, untuk fun fact dari UPW sendiri, UPW mempunyai 3 PKL. Nah, PKL ini istilahnya kita kunjungan ke sebuah tempat destinasi. Nah, untuk dari aku sekarang di semester kemarin kunjungan ke Bali di beberapa destinasi. Terus untuk minggu kemarin juga sempat kunjungan PKL 2 itu ke Yogyakarta. Terus untuk fun fact dari perpajakan itu sendiri langsung kayak turun langsung kepada masyarakat gitu. Kayak mereka tahu situasi di lapangan seperti apa. Gitu. Berarti kayak lebih berinteraksi langsung lah ya kalau di perpajakan. Nah, mungkin aku juga mau tahu kayak kan tadi kan pariwisata dan juga perpajakan. Masa apakah nanti itu belajarnya di pariwisata doang dan di pajak doang atau kayak dari mata kuliah yang dipelajari atau yang diajarkan itu kayak apa aja gitu. Mungkin dari Kak Ariel kan pastinya kayak udah tahu kan sebagai ketua himpunan gitu ya otomatis. Nah, mungkin secara general aja gitu mata kuliah yang diajarin di perpajakan sama di pariwisata itu kayak apa aja? Untuk mata kuliah yang dari UPW sendiri itu ada yang namanya Biro Perjalanan Wisata. Nah, itu kita mempelajari mengenai tour and travel. Nah, terus ada mata kuliah civil aviation, ada mata kuliah ground handling. Itu kayak lebih spesifik kepada maskapai atau bandara. Terus ada event organizer. Nah, itu di UPW sendiri ada penugasan membuat 2 event. Nah, untuk yang pertama itu di semester 3 itu small event. Terus untuk semester 4 ada big event. Kebetulan UPW sendiri angkatan 23 kemarin sempat melaksanakan big event di Visi to Fest 2025. Terus untuk di perpajakan, kalau setahu saya yang lebih general ada akuntansi keuangan menengah, pajak penghasilan serta pajak pertambahan. Nah, kan tadi kayak
kita udah belajar terkait mata kuliah yang diajarin secara general di 2 jurusan itu ya Kak. Betul. Terus aku mau tahu juga kayak mungkin apa sih kan karena kita kan fakultas ilmu sosial ya dan politik. Nah, otomatis kayak pasti kita harus berhubungan langsung nih dengan masyarakat. Nah, mungkin aku mau tahu terkait ini sih, implementasi atau mungkin apa sih kontribusi 2 jurusan itu dengan masyarakat gitu. Tadi sebenarnya sudah di-mention juga kan sama Kak Ariel, tapi aku kayak mau tahu lebih dalam juga gitu. Kalau dari implementasi kepada masyarakat sendiri, kalau dari perpajakan, sesudah saya bicarakan tadi, dari perpajakan sendiri turun langsung kepada masyarakat untuk membantu masyarakat terhadap pelaporan perpajakan pribadi maupun yang lainnya. Terus dari pariwisata sendiri itu kita merencanakan di sebuah potensi destinasi wisata. Nah, kita yang istilahnya kayak membuat inovasi untuk kedepannya seperti itu. Oke, jadi kayak istilahnya menginisiasi gitu kan ya, kayak ada mungkin desa pariwisata atau apa gitu ya. Nah, terus kalau misal terkait prospek kerjanya, nanti kalau misal udah lulus dari pariwisata atau dari pajak, itu nanti mereka kira-kira itu kerjanya di mana sih Kak? Baik, untuk prospek kerja yang saya ketahui dari perpajakan sendiri, untuk saat ini saya lebih general ke Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Kalau dari UPW itu bisa ke bandara, terus tour guide, tour and travel, serta event organizer. Jadi lebih beragam. Gitu. Nah, kan kalau Kak Ariel sendiri ini dari pariwisata, mungkin aku juga mau minta rekomendasi buat visipers yang mungkin kayak bingung karena habis ini juga liburan gitu kan ya, kayak nanti mau kemana sih jalan-jalan ke Jawa Timur gitu. Nah, kalau dari Kak Ariel sendiri ada nggak rekomendasi tempat pariwisata yang ada di Jawa Timur gitu? Kalau kita kan ada di Jember nih. Nah, pertama mungkin rekomendasi tempat yang ada di Jember itu ya terutama di Papuma. Soalnya kan Papuma sendiri lebih kayak menyatu dengan alam, terus kita bisa melihat satwa dari jalan itu, terus kita bisa menikmati keindahan pantai. Terus kalau dari tapal kuda, menurut saya sendiri mungkin lebih ke Kawahurung, terus Ijen, terus ini Pulau Merah di Banyuwangi. Nah, itu rekomendasi menurut saya. Oke, nah ini untuk sobat visipers ya, biar nanti nggak bingung mau liburan kemana gitu. Nanti coba aja ikutin rekomendasi yang udah Kak Ariel berikan gitu. Nah, terus aku juga mau tanya nih Kak, kan karena tadi kalau nggak salah kakak kan mention di awal susah dalam mengatur organisasi itu susah karena ada di 2 tempat berbeda. Nah, terus tadi tuh juga mention terkait Jubung. Kampus Jubung. Nah, mungkin ada sobat visipers yang mungkin baru masuk gitu ya di visip dan nggak tahu kayak apa sih Kak kampus Jubung itu gitu. Nah, mungkin Kak Ariel boleh jelasin ke teman-teman gitu kayak kampus Jubung tuh apa gitu. Baik, untuk tahun 2024 Universitas Jember membuka cabang di Jubung. Sebelumnya masih belum terbentuk fakultas, tapi untuk sekarang kampus vokasi. Nah, itu tepatnya ada di Jubung Rambi Puji. Terus dari program studi yang ada di vokasi Jubung itu meliputi strata diploma 3 dan diploma 4. Nah, kebetulan yang ada di kampus vokasi Jubung salah satunya di Fakultas Visip, Fakultas Ekonomi Bisnis, serta Fakultas Teknik. Jadi di 3 fakultas ini menjadikan satu kampus vokasi Jubung sendiri gitu. Kalau misal berarti dari prodi Visip yang di Jubung tuh ada apa aja Kak? Kalau yang di Visip ada diploma 3 usaha perjalanan wisata dan diploma 3 perpajakan. Oke, itu catat ya teman-teman buat mungkin camaba nih ya gitu. Nah,
ngomong-ngomong Camaba, Kak Aril ya. Pasti kan di 2025 ini kalau nggak salah kita udah melalui SNBP, SNBT kan ya. Apalagi habis ini juga ada namanya Semaba gitu. Mungkin Kak Aril boleh nih kayak ngasih sambutan ke Camaba ini gitu. Mungkin untuk yang sudah keterima dan sudah lolos pada seleksi SNBP dan SNBT, saya mengucapkan selamat dan selamat datang di fakultas tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terus untuk yang yang masih menjalani tes Semaba, jangan lupa semangat dan terus berjuang, jangan pantah menyerah. Ya. Jangan pantang menyerah dulu sebelum mencoba gitu betul. Kan ya Kak. Kita harus kerja keras dulu di Semaba ini biar bisa masuk di FISIP UNED gitu. Keren banget. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan lagi nih Kak. Terkait mungkin dari Kak Aril sendiri, apa sih harapan dari Kak Aril untuk Himadita khususnya, terus habis itu untuk jurusan dari Kak Aril sendiri dan juga mungkin terakhir dari FISIP gitu. Mungkin untuk yang pertama lebih kepada jurusan. Saya harap dari 2 program studi pajak serta UPW bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang bisa berkompeten pada segi prospek kerja, terus bisa menghasilkan mahasiswa yang berpikir dinamis dan bisa berpraktek menyiapkan pada dunia kerja. Terus untuk Himadita, saya harap kalian tetap semangat meskipun pada masa transisi yang ada di 2 tempat di FISIP maupun vokasi. Teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah, tetap melanjutkan tanggung jawab. Yang gitu. Terus untuk FISIP, harapan saya sendiri mungkin tetap menjadi fakultas kebanggaan, bisa melahirkan lulusan-lulusan yang terbaik dan siap dalam dunia pekerjaan. Amin gitu ya. Nah, terakhir lagi ada pertanyaan nih dari FISIPers, karena kita ini juga live. Yang pertama itu, Kak, ini saya masih SMA tapi tertarik untuk masuk UPW tahun depan. Nah, tapi saya introvert. Kira-kira gimana ya Kak? Kan ini nanti bakal ketemu banyak orang bahas pariwisata itu, apakah gimana caranya? Mungkin sedikit tips sih. Soalnya kan saya sendiri ya dari SMA kemarin terus lumayan introvert. Gitu. Terus mengikuti alur dari mata kuliah akan terbiasa gitu. Soalnya kan dari UPW sendiri ada mata kuliah yang namanya psikologi pelayanan pariwisata. Itu kita diajari step by step mengenai pelayanan, terus mengenai cara berbicara, cara berpakaian, seperti itu. Itu ya berarti ya kayak berarti nanti kalau misalnya teman-teman atau mungkin penonton yang ada di live ini wondering gitu ya, istilahnya kayak bertanya-tanya, bisakah aku kalau misalnya introvert ini jadi UPW gitu, jadi mahasiswa UPW? Bisa kok guys, tenang bisa aja banget. Gitu. Soalnya nanti karena di mata kuliahnya pasti diajari gitu. Betul. Kan ya Kak. Terus lama-lama juga terbiasa, apalagi nanti ketemu teman-teman yang sefrekuensi yang sama-sama suka dengan pariwisata gitu, pasti bakalan ini ya teradaptasi juga gitu. Gak apa-apa, tenang aja guys gitu. Ada lagi kah? Terus yang terakhir ini, kira-kira kalau masuk UPW bisa jalan-jalan nggak? Waduh, ini bisa banget. Soalnya kan dari UPW sendiri, jika ada praktek dari tugas, nanti akan turun langsung ke lapangan. Misal kayak kita mencari sebuah potensi wisata nih di Jember. Nah, kita turun langsung kepada lapangan, melihat situasi di lapangan itu seperti apa. Terus kita juga ada program PKL, itu
Untuk tahapnya ada 3 kali. Nah, untuk PKL pertama itu di semester 3, semester 4, dan semester 5. Nah, teman-teman bisa banget nih nanti di 3 PKL ini jalan-jalan mengeksplor tempat yang sudah dituju dan dipilih dari teman-teman gitu. Betul. Jadi nggak usah khawatir, pasti Betul. nanti bakalan jalan-jalan kok. Karena sesuai dengan namanya gitu kan ya, pariwisata gitu. Nah, kalau nggak salah itu kemarin yang PKL kemarin tuh sempet dari Jogja nggak sih Kak? Nah mungkin Kak Ariel boleh ceritain juga gitu, kayak di Jogja kemarin ngapain gitu Kak? Kemarin dari UPW Angkatan 23 sempat PKL 2 ke Jogja. Nah, dalam PKL ini ada beberapa agenda kegiatan. Untuk yang hari pertama itu kita membatik di Batik Giriloyo. Nah, kita di sana mempelajari budaya serta ciri khas batik yang ada di Giriloyo. Soalnya kan Batik Giriloyo ini yang saya ketahui ada memenangkan beberapa penghargaan kayak terkenal gitu. Terus di hari kedua kita ke agrowisata Narakupu yang ada di Jogja. Nah, yang hari ketiga kita di Lavatur. Terus di beberapa hari ini ada destinasi tambahan juga yang teman-teman bisa pilih pada saat nanti PKL gitu. Itu catat ya guys. Nah, seseru itu loh gitu. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin penonton masih ada yang SMA dan lagi bertanya-tanya nanti ambil jurusan UPW gak ya, atau aku bisa nggak ya di UPW, nggak usah khawatir, pokoknya nggak usah overthinking lah ya kalau istilah zaman sekarang gitu. Gak apa-apa, coba aja semuanya itu, pasti nanti kalau udah masuk UPW udah pasti have fun juga. Betul. Gitu. Nah, kalau dari live ada lagi kah Kak? Sudah. Oke, nah mungkin aku mau masuk di pertanyaan terakhir banget, karena kan habis ini liburan nih Kak. Betul. Pastinya. Kalau dari Kak Ariel sendiri, apa sih Kak tips dan trik buat lebih produktif di liburan, biar kayak kan ini kan lama ya liburnya 2 bulan gitu kan ya, biar nggak bosen atau boring di rumah gitu, kayak kita harus ngapain Kak? Mungkin kalau dari saya sendiri yang istilahnya saya bergabung dalam sebuah himpunan. Nah, jadi tips teman-teman yang sudah tergabung dalam himpunan mungkin bisa memetakan timeline pada saat liburan. Jadi pada saat liburan teman-teman tidak kosong banget lah istilahnya. Betul. Bisa diselingi kayak rapat-rapat gitu. Terus untuk teman-teman yang tidak tergabung mungkin bisa mengisi waktu kekosongan dengan menyiapkan semester depan, terus explore wisata yang ada di Jember buat teman-teman maba juga kan. Iya benar. Biar tahu Jember juga. Betul. Gitu gak sih Kak? Oke. Sebenarnya itu juga udah cukup banyak banget yang kita bahas hari ini gitu ya Kak, pengenalan terkait UPW, terus terkait Himadita, terkait perpajakan juga, kampus Jubung juga kita bahas gitu. Nah, mungkin itu saja dari aku khususnya sebagai host podcast kali ini. Mungkin kita juga mau pamitan juga ke Sobat Visipers nih. Terima kasih juga Visipers karena udah mau nonton kita di episode kali ini gitu. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe. Dan see you di episode selanjutnya. Yeay! Podcast akan ditutup dalam hitungan 3, 2, 1.